Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Ah, luar biasa teman-teman semua, matur nuwun Mas Ikhwan, juga teman-teman semua dari Santren Delik Otentik, namanya sekarang berubah ya. Kemarin belum otentik berarti. Kemarin masih FYP. Oh, berarti FYP. Alhamdulillah. Nah, kemarin juga sudah otentik, cuma belum diberi nama saja. Belum di-stempel ya. Ya, belum disestempel saja. Baik, yang jelas kita bersyukur ya Allah masih membukakan hati kita, keinginan kita, pikiran kita untuk senantiasa mau belajar. Keinginan kita untuk belajar, nambah ilmu itu tentu saja bagian dari otentisitas diri kita. Meskipun sebenarnya mungkin hari ini mungkin teman-teman akan bilang, ngapain sih Pak capek-capek belajar, wong sudah ada chat GPT saja kok. Apa yang tidak bisa dijawab oleh beliau Al-Mukarram chat GPT itu? Ilmu apa saja dia bisa jawab. Tapi kita ingin otentik versi kita. Siapa di antara teman-teman yang kemarin waktu ditugaskan oleh dosennya minta bantuan chat GPT? Kalau saya suruh ngacung mungkin hampir semua ngacung ya. Saya kemarin juga ada satu kelas itu yang Mbak kasih tugas bikin makalah. Temanya beda-beda, tapi formatnya sama semua sak kelas. Ini mesti promnya sama. Jadi jawabannya, formatnya jadi sama. Itu contoh betapa hari ini kita tidak otentik. Jadi begini, kita filsafatan sebentar ya. Tidak apa-apa ya, saya ngertinya filsafat. Kalau disuruh pengajian yang tafsir yang ini saya tidak bisa. Coba kita belajar sebentar tentang diri kita. Ya meskipun malam hari ini saya pakai kopiah. Ini agak horikul ada, oh, Mas Dik. Karena saya tahu di sini jarangnya pakai kopiah, saya pakai kopiah. Untuk ini kopiah NU, nutupi uan. Biar saya kelihatan masih muda ya. Oleh sampingnya kan kelihatan putih semua, Mas. Ya enggak kelihatan putih kabeh. Kita filsafatan sebentar tentang otentisitas ini. Ada beberapa filosof yang intensif sekali membahas otentisitas kita sebagai manusia. Yang pertama namanya Heidegger. Semoga tidak ilfil dengan nama-nama ini. Yang kedua namanya Nietzsche. Yang ketiga namanya Carl Jung. Ini filosof, psikolog. Yang keempat namanya Erich Fromm. Yang kelima namanya dari tradisi Islam ya, Imam Ghazali. Yang keenam namanya Ibnu Arabi. Ini saja dulu ya, kalau tak tambahin lagi Muhammad Muhammad Gomal. sampai ya. Paling tidak ngerti namanya, alhamdulillah sudah. Saya lihat kita cek satu-satu ya. Saya tidak akan terlalu dalam, paling tidak kita ngerti istilahnya. Kalau kata Heidegger, manusia otentik itu istilahnya Dasein. Dengar nama ini biasanya kalau yang mahasiswa, apalagi mahasiswa filsafat. Lawannya Dasman. Dasman. Yang satu Dasein. Dasman itu orang yang tenggelam dalam kerumunan. Kalau Dasein, orang yang tegak sebagai dirinya sendiri. Ya, ini bedanya. Jadi otentik tidak otentik
Kalau Heidegger dilihat, aku bisa menampilkan diriku, menunjukkan diriku sebagaimana aku. Itu Dasein. Kalau iya berani bilang ya, tidak berani bilang tidak. Itu Dasein. Meskipun temennya semua suka musik-musik yang jenis-jenis barat, jazz, blues, saya sukanya koplo mau apa. Dan berani saya nyatakan, saya kok ya kebetulan saya itu sukanya nasi daria. Dan tidak malu bilang begitu, kalian hebat. Saya kok sukanya campur sari ya. Idola saya kok beliau Didik Kempot ya. Kalau ini dan dengan tidak ragu-ragu kita bilang kita nyatakan apa keinginan kita, apa kemauan kita, apa selera kita. Kalian otentik jadi dirimu. Lawannya Dasman. Dasman itu hanya ikut kerumunan. Yang lain ke utara, dia ikut ke utara. Yang lain ke selatan, dia ikut ke selatan. Makanya istilahnya Heidegger ini orang yang tenggelam dalam kerumunan. Sebagai kerumunan seperti malam hari ini kan kalian di sana kerumunan, itu saya tidak akan bisa membedakan kalian satu-satu. Nanti kalau ditanya saya pulang ke Jogja, gimana dengan pesertanya? Banyak pokoknya, yang putri ya banyak. Yang saya tidak akan bisa menyebut satu-satu kalian. Tapi misalnya nanti malam hari ini ada satu yang tiba-tiba berdiri terus disuruh tanya malah joget-joget, malah nyanyi apa itu saya akan ingat. Meskipun nanti jangan gitu ya, dimarahi Mas Ikhwan saya. Iya. Nih, ya, ya, itu ya bedanya Dasein sama Dasman. Oke, yang kedua ada filosof namanya Nietzsche. Ini halo, terkenal kalau dalam dunia filsafat ya dengan kontroversinya. Dia menyebut manusia yang otentik ini dengan istilah Übermensch. Atau kalau pakai bahasa Inggris ya Superman. Bukan Superman yang superhero itu ya. Tapi ini memang istilah beliau manusia super. Jadi manusia super ini manusia yang berani memperjuangkan keinginannya. Oke. Oke. Baik. Jadi manusia super ini manusia yang will to power. Manusia yang tidak mau, tidak malu-malu bilang, iya kok saya ingin hebat kok. Iya saya ingin lebih unggul dari yang lain. Iya saya ingin mendominasi yang lain, ini will to power. Itu otentik. Kata Nietzsche. Banyak di antara kita yang malu-malu tapi mau. Kalau ditanya, ingin tidak dapat jodoh cakep itu. Saya pokoknya pasrah saja sama Allah gitu. Padahal ya pingin sih. Tapi tidak berani tegas bilang, ya Pak, saya pingin ini loh Pak standar. Kita tidak berani begitu. Tidak berani will to power. Ingin tidak besok kaya, punya mobil, kaya raya, nanti nyalon DPR lolos, ingin jangan gitu. Tidak apa saya itu pokoknya kona'ah saja lah Pak, saya hidup sederhana saja. Padahal diam-diam pingin sebenarnya. Tidak berani will to power. Tidak berani otentik. Ini filsafatnya Nietzsche ini nanti kalau bagi kita di timur banyak dikritik orang pasti. Kalau kita di timur kan diminta tawadhu, diminta jangan terlalu memposisikan diri tinggi, diminta untuk tidak semua yang dipikiran harus diungkapkan. Tapi kebalikannya Nietzsche, jadilah dirimu sendiri, jadilah seorang yang super. Manusia yang super itu ya dia berani bercita-cita dan berani mewujudkannya. Ini orang hebat. Kadang-kadang kita bercita-cita saja tidak berani.
Mimpi saja tidak berani. Bahkan berdoa saja ragu-ragu. Ada enggak di sini yang kalau berdoa ragu-ragu? Ya Allah, semoga besok saya jadi konglomerat yang kaya, hartanya ratusan triliun. Terus mungkin enggak ya? Loh, kamu sendiri ragu-ragu. Sudah minta pada Allah tapi ragu-ragu. Semoga jodoh saya besok semulus eh, pemain-pemain drakor. Kemudian tapi terus apa ya bisa Pak, wong saya modelnya kayak gini. Kamu sendiri ragu-ragu. Padahal Allah itu ana indadzonni abdi bi. Ya kalau kamu ragu-ragu ya Allah ya ragu-ragu mau mengabulkan doamu. Nah, kamu minta beneran apa enggak? Maka kata Nietzsche, Superman, orang yang otentik adalah orang yang berani menegaskan keinginannya. Will to power. Ini orang hebat. Kata Nietzsche itu menarik. Ajaran-ajaran etik selama ini itu sebenarnya kebalik. Justru orang-orang yang lemah mental kita sebut dia berakhlak. Tapi orang-orang pemberani kita sebut dia kurang akhlak, kurang adab. Oh, itu kebalikannya. Ini kalian bisa memperdebatkan itu. Ini yang kedua ya, lumayan dapat Nietzsche. Yang ketiga, tadi saya nyebut sinten Mas Ikhwan. Masih Saya lupa itu. lupa, oke? Saya ya lupa. Yang ketiga, yang saya ingat ya, namanya Carl Jung. Carl Jung itu filosof psikolog. Dia membagi manusia otentik, manusia itu jadi dua, satu otentik, satu tidak. Yang otentik namanya self, yang tidak otentik namanya persona. Self itu diri kita apa adanya. Kalau persona itu topeng-topeng kita. Jadi kita banyak sekali pakai topeng. Ketemu Mas Ikhwan gini saya kelihatan kalem, kayaknya kayak filosof kayak itu mungkin topeng. Aslinya yo saya yang di rumah, versi saya yang nggak ada siapa-siapa di rumah sendirian itu asli. Begitu ketemu di sini beda sudah. Kayaknya kayak kusuk, kayak tawadhu itu. Mungkin kalian juga gitu ya. Ketika ketemu temennya, topengnya dipakai. Itu namanya persona. Ya kalau nggak terlalu lama sih nggak apa-apa. Kalau terlalu lama, membuat kita kemudian lupa dengan self. Terlalu lama acting jadi orang yang seperti apa, padahal kita tidak begitu. Ya pada akhirnya kita lupa sejatinya diri kita. Terus kita rasanya kosong, rasanya terasing, rasanya hampa. Kok gini ya rasanya ndak enak, padahal sukses loh, padahal disukai banyak orang loh, padahal dipuji banyak orang loh. Jangan-jangan kita kemarin hanya bermain persona. Ini jadi otentik itu self, bukan persona. Kemudian tadi saya sebut ingat ya, ada namanya Erich Fromm. Ini tokoh yang punya filsafat yang bagus sekali tentang cinta. Tapi dia menyebut begini, manusia otentik itu manusia yang becoming. Sementara manusia yang tidak otentik itu manusia yang being. Ini beda lagi ya. Ini pandangannya beda. Biar teman-teman tahu semesta problem otentisitas itu. Karena kan sekarang kebersamaan kita ini diberi judul Santren Delik Otentik. Otentik versi Erich Fromm adalah becoming. Jadi manusia yang senantiasa berubah, berkembang. Jadi lebih baik itu berarti kita otentik. Kenapa begitu? Sering saya jelaskan, karena manusia itu paket potensi. Yang ada dalam diri kita itu potensi banyak hal yang luar biasa yang menunggu untuk dikeluarkan, untuk diaktualkan. Istimewanya manusia itu tidak seperti hewan-hewan binatang, itu kan dia paket jadi.
Kuda itu lahir, tunggu tidak lama dia sudah bisa jadi kuda yang versi kuda utuh. Ya bisa lari, ya bisa macam-macam seperti kuda. Tapi kalau manusia tidak bisa. Manusia itu dibiarkan saja, ya dia tidak akan jadi apa-apa. Manusia itu kalau tidak diajari apapun, dia tidak akan jadi apapun. Makanya Tarsan itu di hutan, ya dia bisanya beraktivitas seperti binatang hutan. Bahkan ngomong pun ya suaranya cuma wow-wow itu. Ya kalau dia pinter bahasa Inggris itu hanya di film. Apa mungkin dia hidup di hutan terus kok tiba-tiba pinter bahasa Inggris, kursus TOEFL-nya di mana? Oh, enggak ada. Itu bahasa Inggris latih. Nah, enggak mungkin bisa dia. Nah, itu istimewanya manusia. Maka manusia otentik itu dia yang senantiasa belajar dan mengaktualkan potensinya. Kalian ingin apa itu bisa. Manusia itu bisa apa sih? Kalian mungkin heran ya. Zaman dulu orang kok hebat-hebat banget ya. Ya karena sebenarnya kalau mau ya bisa. Kalau dalam kisahnya para ulama itu saya ingat tadi misalnya Imam Ghazali itu beliau meninggal usia sekitar 50 tahun. Ada yang bilang 51. Tapi menulis kitab judulnya sekitar 250 judul kitab. Itu kalau dikuruskan usia beliau berarti 1 tahun 5 gitu. 1 tahun nulis. Itu kalau sejak umur setahun nulis kitab lo ya. Tapi lahir Islam. Tapi kan tidak mungkin ya. Mungkin usia-usia 20-an baru nulis kitab. Kok bisa ya Pak orang seproduktif itu bisa wong dia mau dan menggembleng dirinya. Oh, ada yang lebih hebat lagi. Namanya Imam Jalaluddin As-Suyuti. Itu beliau usianya sekitar 60-an tahun meninggal. Tapi menulis sejumlah 600 judul kitab. Jangan dikira kitab itu ya tipis-tipis, kitab ada yang tebal-tebal, ada yang berjilid-jilid satu judul. Satu orang nulis 600 judul kitab. Kok bisa? Bisa kalau mau. Kalian itu sebenarnya hebat, potensimu luar biasa, tapi nanti aktual atau tidak tergantung persepsimu dan tergantung upayamu. Saya bisa mungkin Pak, insya Allah kalau saya mau tekun belajar bisa. Makanya kadang kita kaget ya, ini anak usia sekian tahun, wis hafal Quran itu. Ternyata ya bisa juga. Nah, ini jadi kata Erich Fromm otentik itu orang yang becoming. Dia menjadi sesuatu yang ini sifatnya berkembang terus. Jadi lebih baik jadi bukan orang yang being. Orang yang being itu yang mandek statis. Jadi dia bisa berubah ketika menemukan yang lebih baik ya berubah. Ketika bisa lebih baik ya berubah. Ini namanya becoming. Bukan orang yang Pak selama ini begini ya harus begini berarti Pak nih. Ini being namanya. Nah, sekarang ada alasan sih Mas Iwan. Kenapa kok kemarin Kamis sekarang Jumat becoming gitu. Berubah. Baca. Iya. Supaya alasan itu digolek-golek kayak ketemu lah. Jadi ini otentik versi Erich Fromm. Kemudian tadi sudah saya sebut terlanjur Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, manusia otentik adalah orang yang arif. Lawannya arif itu ghafil, ghaflah, orang yang lupa. Arif itu orang yang kenal dirinya. Jadi mengenali dirinya itu orang arif. Ya nanti kalau dalam tasawuf sebenarnya kenapa sih yang penting itu mengenali diri kita? Karena semakin dalam kita kenal diri kita, semakin kita yakin mantap akan Tuhan. Man arofa nafsahu fakot arofa Rabbah. Maka manusia otentik itu yang sadar jati dirinya, kesejatiannya sebagai makhluknya Allah. Jadi kalau di Imam Ghazali, cirinya orang otentik itu 5. Jadi manusia yang punya kesadaran makhluk mukarrom, mukallaf,
mukhoyyar, dan majzi. Jadi punya 5 kesadaran. Di sini familiar dengan bahasa Arab, Mas Ikhwan. Di sini bahasa Iran. Oke ya. Nah, Bapak tak terjemahkan. Jadi yang pertama, manusia otentik itu yang punya kesadaran makhluk. Jadi punya kesadaran bahwa aku ini ciptaan. Aku ini tidak ada sendiri. Dulu aku tidak ada, sekarang ada, besok akan tidak ada lagi. Orang yang punya kesadaran ini, hidupnya akan lebih terkontrol, lebih terkendali, kata Imam Ghazali, dan tidak sombong pasti. Jadi kalau ada orang sombong, pastikan dia tidak otentik. Dia tidak sadar hakikat dirinya yang hanya makhluk. Menyombongkan apapun itu tidak pantas kita. Yang kedua, mukarrab. Meskipun begitu, kita dimuliakan oleh Allah. Kita diberi banyak sekali fasilitas-fasilitas. Mari kita pelihara, kita rawat fasilitas-fasilitas itu, kita manfaatkan semaksimal yang kita mampu. Akal itu fasilitas, panca indera fasilitas, fisik kita fasilitas, hati kita fasilitas. Itu semua keistimewaan yang dianugerahkan Allah. Mari kita sadari itu, kita gunakan sepenuhnya untuk hal-hal yang positif dalam rangka sebagai hambanya maupun sebagai khalifahnya. Oke, jadi kita ini makhluk yang mukarrom. Mukarrom berarti juga kita harus menghormati siapa saja, mencintai siapa saja makhluknya Allah. Pandangan negatif apapun terhadap manusia, kita meremehkan orang lain, mencela orang lain, menghina orang lain, itu sebenarnya kita lupa hakikat kita ini manusia dimuliakan oleh Allah. Perilaku-perilaku yang merendahkan kemanusiaan, kezoliman jenis apapun, itu menunjukkan orang yang lupa otentisitasnya. Bahwa kita ini manusia yang dimuliakan Allah, lah kok kita melakukan hal-hal rendah. Jadi kata Imam Ghazali, cirinya otentik itu yang kedua. Yang ketiga, mukallaf. Mukallaf itu manusia yang sadar bahwa kita ini punya beban hidup, punya tugas dari Allah. Jadi Allah menciptakan kita di muka bumi ini tidak iseng. Allah kok tidak coba-coba, saya tak coba bikin manusia seperti Mas Ikhwan ini. Nah, ternyata jadi juga ya. Ini tidak begitu. Allah itu sejak awal sudah serius ingin menghadirkan kita dengan segala keunikan kita, kekhususan kita. Nah, tapi ada taklifnya, ada tugasnya. Kita ini hambanya dan juga khalifahnya. Itu yang harus kita tunaikan. Nah, beban yang ada pada kita ini juga bagian dari otentisitas kita. Maka tidak mungkin manusia otentik itu jahat. Kenapa? Karena kalau dia sadar hakikat dirinya yang ada amanat dari Allah, tidak mungkin dia jahat. Segala sifat-sifat buruk itu menunjukkan kita lupa otentisitas kita. Sebagai hamba Allah yang punya tugas, punya taklif. Yang keempat, ini 1, 2, 3, 4, bener nggih? Bener. Yang keempat, mukhoyyar. Mukhoyyar itu kita oleh Allah diberi keistimewaan bisa milih. Ini tidak ada makhluk yang lain yang diberi keistimewaan milih. Kita itu faman sya'a fal yu'min wa man sya'a fal yakfur. Mau beriman bisa, mau kufur juga bisa. Kita itu milih nakal bisa, milih alim juga bisa. Karena tadi ya, kita ini potensi sebenarnya. Teman-teman mau hadir di sini boleh, tidak hadir juga boleh. Nah, takhir, kita bisa milih.
Ngaji ini malam hari ini forum kita selesaikan 5 menit lagi atau 5 jam lagi. Bisa. Nah, itu ya ada takhir. Cuma ini nanti nyambung dengan otentisitas kita yang kelima. Kita diberi hak milih tapi harus siap dengan balasannya. Yang kelima, majzi. Majzi itu mendapat balasan. Jadi ketika itu urusannya mendapat balasan, ya fama ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, fama ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Kalau kita milih yang baik-baik, siap-siap mendapatkan imbalan kebaikan. Kalau kita milih yang buruk-buruk, siap-siap kita mendapatkan balasan keburukan juga. Sekecil apapun kebaikan atau keburukan yang kita lakukan, majzi akan ada balasan. Baik, jadi eh, hakikat kita yang keempat dan kelima ini menegaskan bahwa manusia yang otentik itu tidak sembrono. Manusia otentik itu memutuskan apapun dengan pertimbangan akal budinya yang matang. Kenapa? Khawatir mendapatkan efek yang negatif. Dipastikan yang kita lakukan, pilihan-pilihan kita pas. Itu yang disebut takhyir dan majzi. Oke, kalau ini Imam Ghazali. Jadi Imam Ghazali punya beberapa ciri tentang manusia yang otentik. Tadi Heidegger sudah, Nietzsche sudah, Erich Fromm sudah, Jung sudah, Imam Ghazali sudah. Masih ada lagi kah? Ibnu Arabi, saya tiba-tiba ingat menyebut nama beliau. Itu tadi Jani asal nyebut masih kuat tiba-tiba. Tapi ya memang kalau di Ibnu Arabi, manusia otentik beliau sebut dengan istilah insan kamil. Sementara lawannya yang tidak otentik itu disebut insan mahjub. Insan kamil itu manusia yang bisa mengembangkan semua potensinya yang memuncak pada potensi spiritual. Sementara insan yang mahjub itu manusia yang melupakan hakikat spiritualnya, sibuk oleh hal-hal penting yang sifatnya duniawi. Nah, ini saja ya. Ini kalau saya jelaskan yang Ibnu Arabi ini bakal panjang. Kapan-kapan, next time. Tapi paling tidak, ini jawaban pertama tentang kenapa harus otentik. Pertanyaan kedua, ini baru satu. Nggak apa-apa ya. Jawabannya panjang. Bisa 1 jam sendiri pertanyaan pertama tadi. Yang kedua, tadi menanyakan apa sih pentingnya otentik itu. Ini belum nanti yang urusan digital tadi ya yang terakhir. Otentik itu penting untuk kita karena berhubungan dengan kalau dalam agama ada istilah fitrah. Manusia itu punya fitrah-fitrah. Fitrah itu sederhananya dorongan jiwa. Dorongan jiwa itu kalau tidak dipenuhi akan melahirkan kegelisahan tersendiri. Dorongan jiwa tidak sama persis dengan pertimbangan rasional. Kadang-kadang dorongan jiwa apa, pikiran maunya kemana, bisa begitu. Tapi kalau ini tidak dipenuhi, kalian akan gelisah. Ada ndak di sini yang sudah nawa itu ndak mau nikah? Ada, coba angkat tangannya, dapat door prize kan, Dur? Sekarang mulai banyak yang nawa. Saya tahu mungkin ya banyak yang memutuskan tidak menikah pertimbangan rasional. Pertimbangan rasional itu, Pak, saya lihat orang nikah itu yang selingkuh lah, yang rumah tangganya bubar ya, yang anaknya terlantar lah. Saya ndak mau apa begitu. Rasional.
Tapi ada yang kita lupakan. Dorongan untuk menikah itu fitri, instinktif, dorongan jiwamu. Akan ada keterasingan tersendiri, kehampaan tersendiri ketika dorongan jiwa itu tidak kalian penuhi. Sama seperti unsur-unsur otentik tadi. Kalian misalnya tadi seperti di Heidegger, ingin sesuatu tapi tidak berani ngomong. Ya kalian akan gelisah sendiri. Ingin bercita-cita tapi tidak berani. Ya kalian akan gelisah. Hidup hanya di tengah kerumunan, tidak pernah muncul sebagai dirimu, hanya ikut orang lain saja. Kalian akan gelisah sendiri. Oke ya, jadi kita itu punya kecenderungan jiwa, punya fitrah. Yang ini kalau kita penuhi secara proporsional akan melahirkan diri yang sifatnya otentik. Maka ingat-ingat ya, jadi ada fitrah dalam diri kita. Yang kedua, kalau ini mungkin dasarnya Al-Quran ya. Di banyak ayat memang disinggung manusia yang tadi kita sebut punya banyak taklif, punya banyak tanggung jawab, mau tidak mau, untuk bisa menjalankan amanatnya Allah, baik sebagai hambanya maupun sebagai khalifahnya, kita harus otentik. Otentisitas kita kalau dalam Al-Quran ya, itu disebut dalam sekitar 4 atau 5, kalau bahasa kampus namanya kompetensi. Ini sekalian jawab, orang otentik itu seperti apa sih? Versi Al-Quran ya. Jadi ini diawali dari tantangan hidup kita. Yang semuanya nanti di ayat banyak ya. Jadi kalau versinya Al-Quran, tantangan hidup kita itu setidaknya ada 4. Yang pertama, alam semesta. Kemudian yang kedua, diri kita sendiri. Yang ketiga, masyarakat. Yang keempat, sejarah. Ya, ini tantangan. Ini gagasan ini disampaikan oleh filosof dari Iran yang namanya Ali Syariati. Jadi manusia itu ditantang untuk menaklukkan 4 hal ini. Jadi apa tadi Mas Ikhwan? Yang 4 tadi. Nah itu saya lupa coba ulangi lah kita. Aku ya, saya ngetes saja Mas. Saya khawatirnya ngantuk di sebelah saya. Saya fungsinya mendampingi dia bukan mengingati kan. Saya khawatirnya ngantuk saya. Lihat saya terus, jadi saya khawatir naksir. Ganti Rono ya. Jadi yang pertama alam semesta. Kita menyebutnya kauniyah. Kauniyah. Amanatnya apa? Kita diminta untuk taskhir namanya dalam Al-Quran. Taskhir itu menaklukkan. Jadi taklukkan alam semesta. Jangan maukanlah. Itu nanti melahirkan ilmu. Jadi yang belajar fisika, matematika, biologi, jangan dikira itu bukan ilmu agama. Itu ilmu agama, perintahnya Allah. Kita diminta memahami alam untuk bisa taskhir, menaklukkannya. Menaklukkan itu bukan berarti mengalahkan, tapi bagaimana caranya kita bisa memanfaatkannya untuk hidup kita. Kita belajar tentang hujan, ya selanjutnya kita bisa bikin teknologi jas hujan, kita bikin teknologi irigasi yang bagus dengan memanfaatkan musim dan lain sebagainya. Ini namanya taskhir. Menaklukkan laut, kita bikin kapal. Itu namanya taskhir. Menaklukkan udara, kita bikin layang-layang. Kita bikin pesawat terbang. Itu namanya taskhir.
Nggak bisa kita tazkir kalau kita nggak otentik. Gimana kita bisa menaklukkan alam? Wong kita sama diri kita sendiri kalah, kita terombang-ambing ke sana kemari. Yang kedua, ayat kedua itu diri kita sendiri. Nafsiyah atau sahsiyah. Ayat-ayat sahsiyah ini, kalau tadi tazkir, kalau diri kita namanya tadbir. Tadbir itu ngurusi, mengelola. Mengelola hati, mengelola pikiran, mengelola jiwa, mengelola. Ini namanya tadbir. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan tentang dirimu, apa engkau tidak mau memahaminya? Jadi, diri kita ternyata juga tantangan untuk ditaklukkan. Namanya tadbir. Orang yang tidak otentik tadi adalah orang yang tidak jadi dirinya sendiri. Dia tidak memahami dirinya, tidak memahami dorongan jiwanya, tidak memahami keinginan-keinginannya. Bagaimana dia bisa tadbir? Yang tidak otentik tidak bisa. Kemudian yang ketiga, masyarakat. Ya, masyarakat itu yang eh, di sekitar kita, orang-orang, kehidupan sosial. Ini kan juga tantangan. Kita itu berhadapan dengan masyarakat, itu kan masyarakat mempengaruhi kita juga bagian dari masyarakat. Apa yang harus kita lakukan sehubungan dengan masyarakat? Kalau dalam Al-Quran ya, kita diminta untuk menegakkan kebenaran, keadilan. Namanya tahakkuk. Jadi menegakkan yang hak. Jadi orang yang abai kebenaran, abai keadilan, ya pasti dia tidak otentik dan pasti dia mengabaikan perintah Allah untuk menegakkan kebenaran di muka bumi. Itu bagian dari khalifatullah. Istilahnya Al-Quran, tahak. Oke. Kemudian sejarah. Kita harus belajar dari sejarah. Biar apa? Tidak mengulangi kesalahan yang sama dua kali. Kalau semester kemarin dapat nilai B, yo semester ini harus dapat nilai A. Nah, jangan sampai kemarin B, sekarang B min. Sekarang C, itu kalian tidak belajar dari sejarah. Dosamu double. Kuliah ya ndak lulus, kemudian ndak paham perbaikan. Nah, kalau yang tentang masyarakat tadi tahakkuk, yang tentang sejarah namanya iktibar. Iktibar itu mengambil pelajaran, menemukan hikmahnya, menemukan rahasianya. Itu namanya iktibar. Jadi ada 4 tantangan. Sebenarnya ada satu lagi yang harus kita kelola selain alam semesta, diri kita, masyarakat, dan sejarah. Ada satu lagi, tentu saja umat Islam, ada Al-Quran. Kalau alam semesta kita tazkir, diri kita tadbir, kalau Al-Quran kita tafsir. Kita maknai, kita pahami. Oke, jadi ini hal-hal yang berhubungan dengan mengapa kemudian kita harus otentik. Ternyata implikasinya luas. Tidak mungkin kita bisa manusia yang otentik tanpa semesta yang saya bilang tadi. Mulai keinginan kita menegaskan jati diri kita seperti di Heidegger. Kemudian semangat kita untuk berkeinginan dan mewujudkannya seperti di Nietzsche. Kemudian kesiapan kita untuk membuang semua topeng-topeng, menunjukkan inilah saya apa adanya seperti di Jung.
kemudian berproses lebih baik terus-menerus, seperti di Erich Fromm. Kemudian kesediaan kita untuk memahami diri kita sebagai hambanya dan sebagai khalifahnya, seperti di Imam Ghazali. Kemudian rangkuman dari semua itu, sosok manusia yang utuh yang disebut insan kamil, seperti di Ibnu Arabi. Nah, inilah titik-titik di mana kita otentik sebagai manusia, meskipun hari ini tantangannya berat. Tapi ini penting, karena kalau misalnya sebanyak ini yang hadir, saya baca sebagai kerumunan, nilainya hanya satu, yaitu paling siapa yang hadir? Yo, santri-santri ndelik itu intinya hadir semua, nilainya satu. Tapi bayangkan kalau satu-satu ini adalah cuatan satu cahaya, maka malam hari ini sangat terang benderang. Di cuatan satu cahaya berarti setiap orang otentik sebagai dirinya. Betapa kayanya kita, apalagi Indonesia ini. Saya sering bilang ke teman-teman di kampus itu, saya membayangkan ya, seandainya itu kan di kampus UIN Jogja saja tempat saya ngajar, itu 1 tahun sekitar 2000-an lebih lah pasti alumni baru dilahirkan. Bayangkan kalau setiap alumni yang lahir ini sepercik cahaya, setitik cahaya. Itu berarti dari UIN Jogja saja itu ada 2000 cahaya dilahirkan setiap tahunnya. Belum UIN Semarang, belum kampus yang lain, belum jutaan cahaya kita lahirkan setiap tahunnya. Indonesia ini harusnya terang.